Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang saya susun sendiri dengan nama Daniel Ibrani Silaba dengan MPM 18200-536, program studi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan pada tahun 2020. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik lanjutan Ibu Dr. Deliana SEM SI AKCA. Namun juga saya menyadari bahwa makalah tata kelola keuangan partai politik ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk makalah tata kelola keuangan partai politik ini. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Bantuan keuangan parpol dimaksudkan untuk menunjang kegiatan partai politik dan operasional sekretariat bagi parpol yang mendapatkan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten strip kota. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia, apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan. Dalam rangka mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern, negara mendorong kemandirian partai politik melalui pemberian bantuan keuangan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Pengertian partai politik. 2. Bagaimana fungsi partai politik. 3. Apa dasar hukum keuangan partai politik? 4. Dari mana sumber dana partai politik? 5. Bagaimana akuntabilitas dana kampanye? 6. Bagaimana regulasi keuangan partai politik? 7. Kemana dana kampanye politik dilaporkan? 8. Bagaimana audit atas laporan keuangan partai politik? Bab 2. Kerangka pemikiran. 1. Partai politik merupakan salah satu unit terpenting dalam proses demokrasi, di mana partai politik menghubungkan serta melibatkan langsung rakyat dalam proses aktivitas politiknya. 2. Indonesia atau NKRI. Di Indonesia sendiri, partai politik telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar RI pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mendefinisikan partai politik adalah sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara Satuan Republik. Ketiga, dari konsep tersebut diterangkan bahwa diantaranya fungsi dari suatu organisasi sosial politik yang menjalankan suatu sistem sosial. Dalam hal ini, partai politik sangat penting sekali terhadap pemenuhan kebutuhan intelektual bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, melalui pendidikan politik yang diberikan partai politik lewat pengalaman fungsi-fungsinya. Selanjutnya adalah bab 3 pembahasan. 31 dasar hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 PP 5/2009 junto PP 83/2012. Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, strip kabupaten, strip kota yang hitungannya berdasarkan perolehan suara pasal 34 ayat 1 dan 3. Penggunaan dana bantuan keuangan diprioritaskan untuk pendidikan politik dan profesional sekretariat. 1. Dikelola melalui rekening kas umum parpol. 2. Parpol di semua tingkatan melakukan pencatatan atas semua keuangan parpol. Pasal 34 ayat 3A. Parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 34A. Selanjutnya, sumber dana partai politik. Sumber keuangan partai politik peserta pemilu dapat berasal dari A. Iuran anggota. B. Sumber wajib dari kader yang duduk dalam lembaga legislatif atau eksekutif. 3. Kas partai politik negara, strip atau APBN dan APBD. D. Sumbangan individu yang tidak mengikat. E. Badan usaha swasta, organisasi masyarakat, forum komunikasi dan kelompok dalam negeri yang sah dan tidak mengikat. Dan terakhir, badan usaha milik partai yang memproduksi jenis barang dan atau jasa tertentu yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Berikutnya ada 3 pola pendanaan parpol. 1. Sepenuhnya dari negara. 2. Sepenuhnya dari swasta. Dan terakhir, gabungan dari internal partai, swasta dan negara. Memahami akuntansi partai politik. 1. Untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Dan yang terakhir, mereka harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada undang-undang. Penyusunan pelaporan keuangan dalam partai politik. Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada PSAK.
Nomor 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang terdiri atas berikut ini: 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan aktivitas, 3. Laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas, 4. Laporan alkas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, kemana dan kapan dana kampanye organisasi partai politik itu dilaporkan? Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye peserta pemilu baik penerimaan maupun pengeluaran wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Sementara itu akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya 7 hari sesudah diaudit. Audit atas laporan keuangan partai. Peraturan mengenai partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kedua, dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan keuangan partai. Ini merupakan partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran partai politik, berikutnya laporan neraca, dan terakhir laporan arus kas. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 9 sebagai dasar hukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang menjelaskan bahwa 1. Partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. 2. Partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan terakhir, partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala 1 tahun sekali dan memiliki rekening khusus data kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan suara. Selanjutnya, regulasi keuangan partai politik itu 1. Menjamin persaingan yang sehat dan adil antar parpol atau dalam bahasa negatif mencegah dominasi satu parpol dalam kampanye pemilu. 2. Menjamin informasi yang beragam, visi, misi, dan program dari banyak parpol yang sampai kepada pemilih atau mencegah monopoli informasi dari satu parpol kepada pemilih. 3. Menjamin partai atau calon yang baik. 4. Mencegah partai atau calon terpilih didikte oleh penyumbang dana terbesar oleh pihak asing atau menjamin agar partai atau calon terpilih lebih berorientasi pada dan akuntabel kepada konstituen. 5. Memberdayakan pemilih agar memberikan suara kepada partai atau calon dari segi transparansi penerimaan dan pengeluaran parpol. 6. Menjaga martabat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau mencegah pengaruh uang. 7. Memperkuat partai politik sebagai aktor demokrasi yang efektif dengan memberikan dana kepada parpol. 8. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan. 9. Mencegah potensi korupsi, praktek korupsi, dan urusan korupsi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Dan terakhir, menjaga integritas proses dan hasil pemilu. Selanjutnya, tujuan pendanaan parpol itu ada 5. Yang pertama, untuk meningkatkan volume dan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya partai politik. 2. Terciptanya desentralisasi kewenangan internal partai politik sehingga parpol lebih inovatif dan mandiri. Mendorong usaha revitalisasi pola rekrutmen dan promosi kader partai politik untuk mencapai jenjang karir politik. Keempat, menghilangkan praktek politik transaksional atau money politics. Dan terakhir, mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas melalui pendidikan politik. Akuntabilitas dana kampanye. Tipe pelaporan dana kampanye partai politik. 1. Tentukan metode pencatatan yang digunakan. 2. Pisahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye. 3. Semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat perjanjian atau kontrak tertulis, kwitansi faktur. Dan terakhir, semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus dilengkapi dengan dokumentasi seperti foto kegiatan atau rekaman video. Bab 4. Penutup. 1. Partai politik adalah institusi politik yang berupa organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan serta kedaulatan rakyat.
2. Tujuan adanya partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan dan mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu secara konstitusional. 3. Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. 4. Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye peserta pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya 7 hari sesudah diaudit. Maka dapat saya sarankan yaitu dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada PSAK nomor 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, maka diharapkan akan adanya transparansi informasi keuangan pada partai politik dan diharapkan parpol mematuhi regulasi dasar hukum yang berlaku. Ini merupakan daftar pustaka, bisa Bapak Ibu dan semuanya lihat di slide ini. Demikianlah presentasi makalah saya yang berjudul Tata Kelola Keuangan Partai Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.